Bapak tinggal di mana, Ibu? Kartosuro Pak Haji. Kartosuro. Oke. Siapa yang tahu RDAY? Bapak duluan atau Ibu duluan? Saya Desember lalu. Oh iya. Udah pernah ke RDAY apa belum sebelumnya? Belum. Pengen tapi nggak bisa. Oh iya. Nggak tercapai. Sehari-harinya apa kegiatan Bapak sama Ibu? Kalau saya ibu rumah tangga. Kalau suami? Suami apa? Borong Pak Haji. Contohnya kerjaan apa yang diborong? Kerjaan bangunan swasta maupun pemerintah Pak Haji. Bangun apa? Gedung, pabrik ataupun gudang. Oke. Terus, kalau dari pemerintah biasanya parit-parit, talut-talut pasangan batu atau ngecor jalan. Masih jalan nggak sampai hari ini? Itu dia Pak Haji. Beberapa tahun yang lalu 22, 23, 24 banyak yang nggak kebayar. Terus Pak, maaf ya. Dulu waktu Bapak ngerintis awal pemborong, dulu waktu Bapak ngerintis awal tahun berapa kalau boleh tahu? Dulu awal-awal. kalau usaha Permulaan borong tuh tahun berapa? usaha mandiri 2017 2017 itu kan jalan kan? jalan. 2018 kan jalan kan? Ya sedikit jalan, sedikit jalan. Iya maksudnya jalan ya. Kok sekarang nggak jalan? Bapak udah tahu belum penyebabnya? Awalnya ngerintis jalan, kenapa setelah udah ngerintis berjalan kok lama-lama surut? Nah rata-rata penyebabnya Pak, pada saat kita awal-awal jalan, kita suka lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu tuh, sifat yang 18 tuh, yang di kertas Bapak dapat Ibu kasih. Iya. Sudah. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mau nih 2025 jalan lagi, tinggal itu aja tuh dihilangin. Nah, kalau boleh tahu, sifat 18 yang masih ada di Bapak sama di Ibu yang mana dari 18 kalau boleh tahu? Misalnya disebut 5 sih itu ada gelisah, sedih, mikir sama kalian. 3, apalagi? Mikir Gelisah, sama sedih, gelisah, murung, sedih, mikir. murung, sedih, gelisah, apalagi? Gelisah, murung, sedih, mikir, komen. Wow, lumayan dong. Nah, bisa gak tuh kalau yang tadi Bapak sifat gundah, gelisah, murung, sedih sama komen. Satu tuh kita bikin aja 10 Pak. Jadi 10, 10, 10, 10, 10. Berarti 50. Nah yang 18-nya dari maghrib sampai isya. Sudah Pak Haji. Udah, ya udah terus, jangan berhenti. Itu kan ngikis dosa-dosa kita itu tuh. Kan kemarin saya tanya bos, kalau bisa cair 100 miliar, kan gue meraktekin ilmunya RDAY Pak Haji. Jadi gue setiap hari dari maghrib sampai isya, sholat tobatnya 18 kali. Nah gue punya sifat kayak Bapak tadi tuh bener, gundah, gelisah, murung, sedih sama komen. Nah gue bikin 10-10, berarti 50. Nah yang 50 gue kerjain dari bangun tidur sampai mau tidur setiap hari. Setiap hari. Tapi gue jalanin ikhlas semata karena Allah, tidak berharap. Nah tamu-tamu RDAY kenapa hajatnya lemot? Karena dia berharap. Berharap dengan sholat tobat hajatnya terkabul. Nggak boleh. Pasti terkabul. Nggak boleh berharap nanti dengan sholat tobat hajat saya terkabul. Nggak boleh. Itu namanya berharap. Berarti nggak ikhlas semata karena Allah. Bilangin sama tamu-tamunya RDAY, kalau gue bisa cair 100 M, tamu lo minimal cairnya 10 M. Oh iya dah, coba dah. Nah Bapak itu. Kedua, paksain sedekah subuh jangan bolong. Minimal 50.000, minimal 100.000, minimal berapa aja. Ada Pak Kiai, alhamdulillah dia dari sedekah subuhnya 1 juta, sedekahnya 2 juta, sekarang dia sedekah subuhnya 3 juta. Ada lagi bos gula di Surabaya, dari awalnya sedekah subuhnya 1 juta, sekarang sedekah subuhnya udah 3 juta.
namanya Ibu Umi. Nah, bos mau berapa sedekah subuhnya? 50.000 deh Pak Haji, nggak apa-apa. Tapi jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokah, nggak boleh bolong juga. Tapi sedekah subuhnya sama Jumat barokah, paksain harus ke anak yatim. Jangan ke fakir miskin sama anak terlantar. Nah, kita kebanyakan sedekahnya ke fakir miskin, anak terlantar. Emang nggak boleh Pak Haji? Boleh, tapi kan itu udah dikerjain sama negara. Karena kan ada Undang-Undang Dasar 45-nya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Nah, ngapain lu ngurusin? Nyaingin negara. Udah aja yang lu urusinnya nggak diurusin negara. Apa? Anak yatim. Emang ada di Undang-Undang Dasar 45 anak yatim? Nggak ada. Udah aja kita ngopenin yatim aja. Ini kita enggak. Jumat barokah. Bagi nasi orang pinggir jalan. Lah, kan dia udah punya uang, udah kerja. Cari aja anak yatimnya kecil-kecil yang masih terlantar, yang yatim. Kita bagiin. Nggak ada Pak Haji. Numpang ke RDAI bapak kemari. Cari yatim kurung, cari yatim umroh, cari yatim tahajud. Yang mau doain kita butuh aminnya dia. Kita ngasih sedekah, kita butuh aminnya. Doanya pesawat, aminnya anak yatim roket. Paksain. Terakhir, bapak wajib bisa nggak bisa sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Bonusnya apa Pak Haji kalau gue sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong? Motor cicilan pasti langsung lunas. Amin. Rumah cicilan pasti langsung lunas. Amin. Mobil cicilan pasti langsung lunas. Nah, tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Terus apa lagi, Bos? Yang sulit. Sulit. Saya sudah Pak Haji sejak tahu YouTube RDAY Desember lalu, dari Januari sampai sekarang. Yang udah yang mana yang dipraktekin yang udah kalau boleh tahu? Hampir semua yang Pak Haji ada di YouTube saya sudah jalanin. Bangun jam 00, Sudah. senyum, Sudah. mandi pagi, Pakai air panas. tahajud, Sudah. baca Quran 12 juz. Baru mampu 4-5 juz. Hah? Baru mampu 4 atau 5 juz. Oh ya ditingkatin gitu. Itu sudah gaspol. Tingkatin 12 juz. Jangan enggak, jangan cuman sampai 5 juz. Awalnya sih malah nggak bisa 1 juz. Awalnya Awalnya nggak bisa 1 juz. Atau 1 juz sudah parah banget. Terus 1 juz udah parah. ya, Wow. terus menginjak Maret, April ke sini sudah ringan 3, 4, 5 juz. Gitu. Pokoknya gini Pak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain. Sudah sampai jam setengah 6 itu Pak Haji. 12 juz. Itu tadi gaspolnya sampai 5. Ajarin Bos. Mana mic-nya, ajarin. Sudah merasa sudah cepat banget juga. Allah lo jangan kalah sama anak kecil. Anak gua khatam Quran Bos. Semalam 2 kali khatam. Iya. Anak gua masih kecil. Sampai sudah tutorial di YouTube lain gimana sih yang cepet gitu sudah saya praktekin. Enggak nih, ajarin nih. Ajarin. Biar dia nggak blow on. Iya. Jadi kalau sudah bisa 4-5 juz Udah itu gampang. sudah menjadi bekal gitu ya. Udah bekal, Jadi, udah dasarnya ada. dasarnya tinggal kalau ibarat orang mau ikut lomba apa TCP. balap Udah ada motor, modalnya. nah itu sudah bisa naik motor kenceng, sudah berani. Udah tinggal berani. Latihan Latihan ininya. aja. Jadi ada butuh pelatihnya saja gitu. Ajarin. Ya, jadi Bapak sudah bisa lek-lekan dari jam 00 sampai subuh, bahkan nyambung sampai Nah, Setengah 6. terbit matahari, itu sudah poin. Nah, tinggal tadi Pak Haji keyakinannya ditingkatkan, terus cara bacanya supaya kita bisa meningkat lagi. Caranya gimana? Bapak memang harus siapkan diri mulai dari sore itu, habis sholat isya sudah menyengaja berniat untuk bangun jam 00 dan baca Quran
bisa 12 juz. Sehingga jam 8 harus sudah mulai sare Iya. tidur itu ya, udah mulai tidur sehingga ini walaupun bacanya punya tenaga gitu, kuat melek gitu. Nah, caranya gimana? Harus punya tutorialnya tadi itu, harus punya nada dasar, punya patokan untuk baca bagaimana caranya 1 halaman 1 menit. Caranya begitu. Nah, caranya Bapak melatih diri, melatih cara baca agar 1 menit bisa 1 halaman. Latihannya pakai surat yang gampang dihafal. Yang 1 baris itu adalah surat Al-Kautsar. Hafal kan, itu pasti hafal. Nah itu apalagi sudah sering khatam, maka bacaan Quran sudah sering ketemu. Hanya cara bacanya yang harus dipatenkan di lisan kita. Caranya baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar, itu kita bisa 1 menit dapat 15 kali baca. Berarti kan bisa 15 baris 1 menit. Cara itulah yang harus diterapkan di semua bacaan. Kecepatan itulah yang dibiasakan terus. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Kalau baca seperti itu sudah bisa 15 kali dalam 1 menit, maka itu menjadi patokan. Saya nanti baca di surat lain, gayanya sudah seperti itu, tidak seperti saat kita ngajari anak-anak inna a'tainakal kautsar, di hitungannya, ketukannya terlalu lambat ketukannya, jadi sama ketukannya sama. Jadi nanti kalau sudah inna a'tainanya seperti itu, kita baca di Al-Baqarahnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah. 1 baris, 1 nafas. Intinya Bapak harus 1 baris, 1 tarikan nafas. Yang ketiga, Bapak bacanya tidak harus keras, full power. Tidak harus lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah. Tidak harus begitu, tidak harus keluar semua. Berbisik tapi harus masih keluar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Lebih cepat, lebih hemat tenaga. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah. Pakai telunjuk aktif biar ada kegiatan aktif gitu. Latih dulu biar targetnya 1 halaman 1 menit. Kenapa demikian? Supaya kita bisa 18 menit 1 juz, paling tidak 20 menit 1 juz, atau sak mundur-mundurnya 25 menit 1 juz. Kalau 1 juz 30 menit itu sudah agak biasa, sering. Tapi undurkan, cepatkan 5 menit saja 1 juznya, 25 menit. Kalau bisa 20 menit, sehingga 1 jam bisa dapat 3 juz. Istirahat, jangan dipaksa. Terus istirahat, ngopi. Jangan kopinya disiapin. Jangan disiapin. Bapak harus jalan ke dapur. Jangan disiapin, kalau disiapin langsung Langsung suruh tidur, rebahan. Enggak Pak sih. Memang sudah siapin untuk menemani. Oh goblok. Terus Jangan. bikin jalan. Sebenarnya alhamdulillahnya awal itu selain juz 30, 1 juz itu pada awalnya ya Pak Haji ya, itu 1,5 jam, terus 1 jam, terus sampai sekarang selain juz 30
sudah 45 menit, sudah 40 menit. Bahkan Pokoknya besok bos ngaji nggak boleh bikin minum. Jadi nanti kalau pas lagi ngantuk, Jalan. bos langsung jalan ke dapur. Jalan itu yang bikin kita jadi melek matanya. Bikin air, bikin ini gitu. Jadi jangan, Mah, Bu, kopi. Oh, itu namanya laki-laki blow on. Nggak boleh, harus jalan kaki. Bawa tehnya sendiri. Jadi tangannya tuh nanti megang kepanasan. Jadi kayak terapi. Kan saya tanya, bos, kalau bisa cair 100 miliar, bos? Gue kalau baca Quran, gue bikin kopi sendiri. Gak bakal gue teriak-teriak sama bini gue. kan ngajinya bareng Pak Ji. Hah? Ngaji bareng. Saya Bikin kan- sendiri masing-masing. Lo bikin kopi, bini lo yang meres susu. Lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum gak sih, Mas? Anu Pak Ji, malah saya download semua penuh di HP Pak Ji. Enggak, lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum enggak? Iya, tapi saya cari yang pentingnya aja gimana caranya. Oh gitu ya? Iya. Jadi gitu, bos. Jadi tamu gue, bos. Ini barusan gue tadi ketemu temen ini, tamu gue di Cikini. Lebih penting mana, Ji? Lo ketemu gua daripada ketemu tamu-tamu lo. Lo ngajar gratis, tapi kita privat. Gue kasih 1 miliar. Ya mendingan gue ketemu lo di Cikini. Kita ngobrol, bos, di Cikini tadi, bos. Ngobrol aja. Apa yang bikin lo cair 100 miliar? Ya tadi. Baca Qur'annya dipaksain. Kalau ngantuk dia jalan ke sana. Mau ngobrolnya mau tahu, bos? Di toko emas. Di toko emas. Dia lagi belanja. Kita ngobrol nyantai, bos. Aduh, gila bener. Enak bener ya kalau udah ketemu jalannya. Kalau kita kan enggak, bos. Baca Quran nyempet-nyempetin. Mana ada baca Quran nyempet-nyempetin? Kan baca Quran kan ke Allah 100%. Maksudnya disempet-sempetin. Jangan loh. 100% buat ke Allah. Makanya dia di usia 50 tahun dia udah nggak kerja lagi katanya. Bener kata lo, Ji, duit datang sendiri. Jadi dia tadinya kerja jadi pimpinan di perusahaan di BUMN. Gajinya nggak kecil, bos. 250 juta sebulan. Gue paksain keluar, Ji. Lebih baik gue dapat 10 miliar daripada gue kerja nunggu pesangon. Ngapain gue dapat pesangon? Lebih baik gue dapat dari Allah. Setuju. Nah, dia cerita. Nah, dia maksain baca Quran. Nah, kalau baca Quran kata dia, kalau ngantuk dia jalan ke dapur, bikin minum sendiri. Nah, pada saat megang gelas panas, itu kesempatan terapi tuh, Ji. Jadi kejet. Minum. Lalu paksain. Makanya gue bilang, Ji, lo terlalu baik sama tamu lo. Ngasih hadiah umroh gratis akhir tahun, berangkatin haji visa furodah 2026. Nggak taunya dia yang dapat. Dapat gak lo? Gua kepel lo. Hah? Ya. Oh, suami istri. Karena dia ngajarin gue di sebelah sini. Nah, lo coba dong, bos. Harus 12 juz. Gue kasih waktu masih 5 bulan lagi kok. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya Pak Ji. Bisa? Bisa Pak Ji. Ada lagi? Maksudnya yang masih canggung, yang masih itu apa yang mau ditanyain lagi, ada gak? Sebenarnya kalau soal ngaji, kenapa nyiapin kopi? Hah? Sebenarnya kalau ngaji kenapa siapin kopi? Biar nggak ada waktu hilang ke dapur Pak Ji. Kita maksain waktu Pak Ji. Justru jalan ke dapur itu 5 menit, 10 menit bisa fresh. Terus kedua, elunya nggak larut. Tapi terserah si bos ya, masing-masing orang ya. Masing-masing orang. Ini kan manajemennya kita. Manajemennya si bos beda. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda gitu. Ini tadi malam datang di sini duduk sebelah saya. Ya, Ya, Pak Ji. Pak Haji yang teriak-teriak berangkatin haji 2026. Alhamdulillah saya berangkat Pak Haji tahun 2026. Ya betul gak? Betul, Pak Ji. Gue bilang udah lo berangkat, tenang aja, ntar yang bayarin gue. Berangkat lo.
Gitu. Suami istri Pak Haji, suami istri. Nah maksud saya bapak juga begitu. Mumpung gue semangat, duit lagi banyak, gitu loh bos. Daripada duit gue beliin kacang kulit, dapat berapa kan? Nah kau, ini kacang kulit dari tadi gue ngambil. Terus Pak Haji, kan Ya. soal sedekah barokah Jumat itu ataupun subuh, kemarin sih waktu awal-awal tahun kemarin kan alhamdulillahnya masih ada uang, bisa saya transfer ke RDAY toh. Tapi lama-kelamaan uang habis, nggak bisa sedekah lagi Pak Haji. Bos, sedekah tuh kalau di RDAY maksa. Banyak yang pada protes. Pak Haji, sedekah tuh seikhlasnya. Gue nggak bisa jawab. Dijawab sama Al-Quran. Coba lu cerita. Iya, jadi kata Allah, sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi lu makannya sekali aja sehari. Namanya prihatin. Yang makan kedua, makan ketiga lu sedekahin. Jadi lu makannya sekali. Mati gak? Enggak lah. Sebelum mati kan Allah udah kasih lagi rezekinya. Bos, nih maaf nih, amit-amit yang baik. Besok pada saat lo meninggal, lo kan dikubur. Ini gue tanya sama bini lo nih, istri lo masih sehat. Bu, kalau bapak meninggal dikubur, ibu mau gak dikubur hidup-hidup nemenin bapak di kuburan? Ini gue jawab. Tidak. Enggak tuh, namanya kan istri kurang ajar. Katanya sehidup semati. Enggak bos, tetap kalau lo dikubur, meninggal, bini lo nanti kalau udah dikubur nih lo, bini lo pulang. Iya Pak Haji. Setelah udah 3 hari lo dikubur, dia nonton lagi YouTube yang sama TikTok yang lucu-lucu, dia udah ketawa-tawa lagi, ya kan? Anak lo misalkan udah gede, waktunya kerja, udah cutinya udah habis, dia kerja lagi. Akhirnya siapa teman lo dikubur? Sedekah subuh. Siapa teman lo dikubur? Sedekah Jumat barokah. Siapa teman lo dikubur? Baca Quran 12 juz. Betul gak? Betul Pak Haji. Jadi maksa bos. Makanya kan tadi sama suster gue, Pak, yang privat ada 5, nggak penting, yang penting ini. Kok gitu? Kalau gue mau berangkatin anak yatim umroh, kan kita perlu duit. Lumayan 1 miliar. Nabung kan nanti kan Desember kita bisa berangkatin, kalau ada kumpul 100 miliar kan kita bisa berangkatin banyak orang. Gratis. Nah lo juga begitu bos, karena duit nggak ada saudaranya. Ada nggak saudara duit? Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Kita bos dideketin karena banyak duit. Kalau nggak ada duitnya Tendang. Itu Pak Haji yang Ya iyalah bos. Lo kan udah ngalamin. sudah terjadi. Ya iya. Kata bini lo nih bos. Kata bini lo nih, nggak apa-apa gue humor. Ada duit abang yang nggak ada duit abang papa nungging tendang. Kok gitu Pak Haji, bos. Kalau kita lagi ceper, HP suami dirajia sama istri. Apa yang dirajia? Apakah isi HP-nya? Bukan, casingnya dibuka, dalamnya ada duit apa enggak? Siapa tuh? Mail Travel. Sebelah dua. Ada ATM tersembunyi. Iya. Kalau duit banyak nggak bakal istri rajia, duit banyak. Duit raja dari Kalau mana? istri saya rahasianya di buku-buku Pak Haji. Lah, pengakuan. Jadi di rak buku, di buku yang diselip. Iya. Kalau kita lagi nggak pegang duit, lagi pertengahan bulan atau bulan akhir, tanggal tua, itu istri setiap kalau suaminya pulang suaminya, Papa, mana HP-nya Papa? Bukan ngecek HP, bukan bos, dibuka, diperiksain ada gak? Aduh, nah itu istri yang harus kita pelihara bos, di sangkar burung. Biar dia nggak bisa. Ada lagi bos? Apa lagi? Ibu boleh nanya.
Ya itu sih, Enaknya Pak Haji. privat kan begini ngobrol. Itu sih Pak Haji, anugerah saya datang tahun-tahun kemarin hingga kini berturut-turut itu dari pekerjaan nggak dibayar. Bos, lo tahu gak kenapa kelilit utang? Bukan salah nasib lo, tapi karena salah gue. Gue tiap malam tahajud minta sama Allah biar lo kelilit utang. Karena kalau lo nggak kelilit utang, nggak bakal datang ke RDAY. Jadi yang disalahin gue aja. Kok gitu Pak Haji? Ya daripada lo mikir, aduh kenapa ya? Jadi dikuret dulu. Haji Marco bisa terkabul karena dia liburan, bos. Coba lo cerita, kasih mic-nya. Pada saat lo abis meraktek ilmu RD 7 bulan berturut-turut, protes. Apa jawaban gue? Iya, waktu bulan Juli kita awal Januari Kan dia mulai Januari. Iya. Gue suruh 7 bulan. 7 bulan. Kalau 5 bulan, kelamaan 7 bulan. Jadi istri saya udah bilang, Papa ini Papa udah mulai berakhir nih 7 bulan. Mana nih yang terkabul yang udah gede? Sebenarnya yang kecil sih udah gitu. Ibaratnya yang ditunggu itu gunung meletusnya tuh yang yang bakal heboh gitu. Saya bilang ke Pak Haji, kata Pak Haji, Haji Marco kalau lu mau terkabul, kalau lu terus perhitungan, lu nggak bakal terkabul. Kecuali lu harus 1 bulan dulu keluar negeri. Saya bilang, ya Allah, kita kan lagi nggak punya ini ya, mau keluar negeri gimana ya gitu. Terus kata Pak Haji, entar pokoknya lu keluar negeri dulu libur gitu. Ternyata saya dalam hati saya bilang, wah salah nih gue nih, udah 7 bulan. Salah berobat. Berobat nih, udah 7 bulan gue belum terkabul lagi. Malah suruh liburan lagi keluar negeri, mana duitnya banyak lagi gitu kan. Ternyata saya 2 hari kemudian saya ditelepon sama mantan bos saya, katanya di Indonesia ngapain? Saya bilang saya bantu sahabat saya yang punya yayasan selama 7 bulan. Oh kalau gitu kamu bosen dong, pastinya kamu butuh liburan. Saya bilang saya nggak punya uang gitu. Terus bos saya bilang tuh saya yang bayarin ke keliling Eropa 1,5 bulan, jadi beberapa hari. Saya bilang saya kan harus punya gaji. Terus saya juga nggak punya tiket, semuanya juga asuransi semuanya saya bayar gitu. Jadi alhamdulillah saya jalan-jalan gratis ke keliling Eropa. Hari pertama biasa aja, dari Sweden ke Denmark baru ke Jerman hari ke-7. Itu saya telepon sama istri saya bahwa penginginan saya yang udah 17 tahun gak laku hari itu ditawar orang dan mau minta harganya diturunin. Terus dia bilang boleh nggak setengahnya saya bayar dan sisanya pas saya pulang liburan. Jadi ketika saya ada di Jerman itu, saya benar-benar nolin, nggak mikirin masalah utang, masalah permasalahan keluarga, masalah orang nagih atau apa. Pokoknya saya bahagia ya, senang-senang aja. Jadi nggak mikir masalah harus bayar listrik, anak sekolah segala macam. Jadi saya nolin bahwa saya seperti nggak ada masalah, benar-benar nol. Ternyata ketika saya bahagia, senang itu rezeki datang. Ibaratnya gunung meletus itu benar-benar meletus lah, kabul. Hati sedih rezeki pergi. Nah, Bapak di sini coba sampai hari Senin. Jadi besok Minggu kan kita ada ijab kabul di kolam renang. Sambil organ tunggal sama Mbak Agnes tuh yang luar biasa, hajatnya terkabul banyak banget. Makanya saya undang. Ada Juleha yang hajatnya banyak banget terkabul, saya undang. Nah, Bapak juga nyanyi. Ibu nanti jagain anak yatim yang kecil-kecil yang pada berenang. Bapak jagain ibu yatim yang pada berenang. Kita bagi tugas. Betul itu, Pak. Jadi acaranya besok hari Minggu gratis. Di atas. Bapak nanti naik odong-odong. Nah, hari Senin kita bikin acara di Jibon, Ciapus. Wisatanya luas bener, hampir 10 hektar. Anak yatim lari-lari bikin lomba. Bapak panitia lombanya. Bikin Bapak nggak boleh ketawa, tapi anak yatim yang ngetawain Bapak. Begitu. Hari Senin bersama 500 anak yatim. Besok hari Minggu bersama 500 anak yatim.
Pak Haji, saya ke sana bayar gak? Enggak, gratis. Bapak udah tinggal masuk aja ijab di sana. Anak yatim lagi seneng-seneng, lagi gembira, Bapak peluk. Hajat saya cair 10 miliar minggu ini. Hajat saya cair 10 miliar minggu ini. Hajat saya cair 10 miliar minggu ini gitu, Pak. Bikin seneng. Saya mau Bapak hari Selasa cair. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Ya itu tadi gembira. Kalau Bapak kan udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran udah. Tapi belum 12 juz. Sedekah subuh bolong, sedekah Jumat Barokah bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong. Nah kayak Haji Marco aja, seneng-seneng ya. Betul Pak Haji. Seneng-seneng Pak. Mail tuh abis seneng-seneng kemarin off-road, langsung banyak aja. Alhamdulillah. Ya kan Il? Ya, betul. Ya kemarin gue mau ceburin di lobang. Uangnya Pak Haji yang buat seneng habis. Kan gratis. Rumah lo di mana? Solo Pak Haji, Kartosuro. Besok acaranya hari Minggu gratis. Khusus buat lo gratis. Gratis. Ntar kalau gue mau jajan, gue sangonin. Hari Senin gratis. Dari Kertosuro naik motor Pak Haji. Iya gratis naik motor. Nah motor tinggal sini lah. Ntar ke sono naik mobil odong-odong. Atau lo mau Pak Haji gue naik motor aja nggak apa-apa. Pokoknya gratis. Gue mau hari Selasa harus cair 10 miliar. Gimana caranya gue nggak mau tahu. Minggu gratis. Makan nanti disediain sama panitia makan. Makan gratis. Senin disediain makan bos. Pack satu pack harganya 150.000. Lu gratis lah, nggak usah bayar lah. Berdua ntar udah gue siapin makan gitu. Pak Haji nggak usah, aku satu berdua aja. Ah itu lebih bagus. Irit, ngurangin anggaran gue. Kalau tahu aja. Jadi besok lo harus ikut hari Minggu acara ijab kabul di kolam renang Tetot bersama 500 anak yatim. Masuknya gratis. Lo ijab kabul. Makan gratis, udah gue siapin. Hari Senin lo wajib paksain ikut acara di Jibon apa? Ciapus, Jibon Ciapus. Lo berangkat dari sini aja. Berangkat dari sini. Naik motor boleh gak Pak Haji? Boleh, nanti di Sherlock. Enggak, aku naik mobilnya anak yatim aja. Boleh, ntar lo naik odong-odong. Gratis, khusus buat lo. Catat berdua bos. Persoalannya Pak Haji, dalam minggu ini tuh hari Rabu, Kamis ada persidangan Pak Haji. Sidang apa? Rumah ceritanya itu rumah saya ditempati kakak saya sendiri, tidak mau pindah. Dan rumah itu kan sertifikat lagi di bank, akan saya top up. Malah ngomong-ngomongin yang bikin analisanya jatuh. Bos, lo kenapa top up bos? Kenapa nggak langsung lo lunasin aja dengan caranya Allah? Pak Haji, saya sudah menjalanin dari YouTube-nya Pak Haji, apa-apa zikir semua, bahkan sampai gimmick-gimmick. Sebenarnya alhamdulillah ada Pak Haji. Satu yang nggak dijana terjadi. Kan orang-orang ini banyak ya yang bertahun-tahun nggak bayar. Saya mulai awal Januari kemarin jalanin semua video dari YouTube-nya Pak Haji, termasuk sampai gimmick-gimmick semua sudah hafal. Malah tiba-tiba di bulan Maret ya kita nggak menyangka atau nggak mengharap ada salah satu dari mereka yang tiba-tiba bayar atau transfer hampir 100 juta. Begitu sih sebenarnya. Yang nggak saya kejar-kejar malah bayar, tapi yang saya kejar-kejar malah bandel. Bos, saran gue nih bos, duit lo yang di luar jangan sekali-kali lo tagih. Iya Pak Haji, saya kalau dengar YouTube-nya Pak Haji seperti itu, mulai dari kemarin-kemarin sudah berusaha berpikir seperti itu, tidak memikirkan, tidak menagih. Jangan, bonus lo masuk surga.
Di surga itu kekal abadi, bos. Di neraka tuh kekal abadi. Daripada lo tagih, lo masuk neraka, gue nggak bisa nengokin lo. Mendingan lo masuk surga. Tanpa apa? Tanpa hisap. Kenapa? Karena di dunia lo udah dihisap sama yang ngutang. Jadi duit lo dihisap sama dia. Tapi lo masuk surga. Surga kekal abadi lo, bos. Beribu-ribu tahun. Nah, yang ngerjain lo masuk neraka jahanam. Lo milih mana? Milih surga lah. Udah jangan dipikirin. Yang penting lo besok hari Minggu seneng-seneng. Hari Senin seneng-seneng. Hari Selasa lo boleh pulang. Itu saran gue kalau lo mau. Pasti kobul udah gue sabdain. Gak mungkin sabda gue gagal. Ini gue ngomong-ngomong berangkat haji, dia yang berangkat. Apa kata dia? Pak Haji, saya bisa gak berangkat 2026? Pasti. Kan saya gak punya uang. Gue yang bayarin. Saya kalau berangkat haji suami istri, dua-duanya gue yang bayarin. Bener gak? Gue kepel lu. Hah? Coba bos. Udah tenang aja bos. Kok Pak Haji gitu sih Pak Haji? Karena gue sayang lu lebih baik kiblatnya ke Allah. Kalau ini kan lu cuman mulutnya doang kiblatnya, tapi otak lu kan ke manusia, ke pengadilan, ke lawyer, ke ini. Itu yang bikin hajat lo lemot. Betul gak bos? Iya Pak Haji. Bisa gak otak lo ke Allah, mulut lo ke Allah? Supaya apa? Bos, dari kemarin gue woro-woro anak-anak yatim piknik dan piknik. Gue belum tahu duitnya dari mana. Tadi udah ketutup bos 1 M. Kalau nggak salah sih besok acaranya cuma habis berapa sih? 75 juta kalau nggak salah. Kan satu anak bayarnya sama makannya 150.000 satu pack. Iya Je, kan bini lu ya. Panit itunya ya. Yang nerima, ini bininya 5. Berapa Je dia pengen lihat bini lu berapa ya? Oh 5. Jadi bininya dia suruh kerja 5-5-nya setoran sama dia. Itu suami yang kreatif. Kreatif. Manajemen baik. Iya. Makanya dia mau investasi apartemen. Nih kameramen gue. Semua bininya mau dia bikin 100. Taruh di semua apartemen 100. Jadi ntar 10 tahun lagi harga apartemen naik aja Ternak ini. Nah, istrinya dia kerja di sana. Nah, kita kena 150 taruhlah sama tetek bengek 200.000 lah per anak. Berarti kan 200.000 kalau anak yatimnya 500 kan cuma 100 juta. Nah, tadi tamunya ngasih 1 M. Gue bilang kebanyakan bos. Buat besok lagi acara lagi kapan? Oh iya besok tanggal 13 September kita bikin lagi. Gratis, semua gratis. Oh iya. Wow, tanggal 13 hari Sabtu. Jadi acara di sini kita liburin, bos. Libur. Kita seneng-seneng tanggal 15, tanggal 13. Hah? Outbound ya. Belum tahu. Coba bayangin bos. Jadi kerjaannya kita seneng-seneng aja. Dasarnya apa? Karena kita lihat Haji Marco, dia udah meraktekin ilmu RD selama 7 bulan deklok. Deklok apa kalau bahasa Jawanya? Mentok. Udah mentok. Nah, gimana caranya? Senang-senang. Jadi kalau mobil-mobilan yang ada baterainya kan kalau mentok mundur. Balik lagi keluar. Nah, coba lu senang-senang dulu besok. Berdua. Berarti ntar malam gue nginepnya di mana? Kasih penginapan gratis biar lu bisa nenen. Jangan nginep di masjid. Kalau di masjid lo nggak bisa nenen. Kok gitu Pak Haji? Harus nenen. Nanti yang lebih manjur nanti video call sama Haji Marco. Lo yang nenen dia ngitungin. Ini acara apa sih? Ujung-ujungnya nenen. Pokoknya gue mau hari Minggu lo harus bahagia. Kalau lo nggak punya baju, gue beliin baju. Agus suruh nyupir bawa ke Cikampak, ada toko baju. Celana dalam ada, nah lo beli. Berenang.
Hari Senin lo harus seneng-seneng lagi. Gue nggak ada bajunya Pak Haji, beli baju lagi dari gue duitnya, beli celana dalam lagi. Seneng-seneng berenang di sana di Bon. Dihapus. Lo wajib. Senin, Selasa harus cair, Rebo harus cair, Kamis harus cair. Rebo terkabul, Selasa terkabul, Kamis terkabul. Udah gue sabdain. Ada lagi? Gampang nggak? Terkabul tuh gampang. Jangan lu pikir. Kalau lu berpikir gini bos, aduh, besok sidang. Lepasin Pak. Jangan lah. Nggak ada. Pokoknya lo harus terkabul. Nanti lo sedekah pembersih WC buat tolak bala. Lo kasih pembersih WC tolak bala. Saya nggak punya duit Pak Haji buat sedekah pembersih WC dari gue. Gue nggak punya duit Pak Haji buat beli bensin pulang ke mana rumah lo? Solo. Gue isiin bensin full. Begitu. Bingung kan mau ngomong apa? Mau nolak bingung deh tuh. Gimana cara menolaknya? Gue isiin bensin full. Saya nggak ada uang Pak Haji buat makan. Di sini gue kenyangin pakai soto. Sampai sono lo nggak usah makan lagi, perut udah kenyang ya. Tinggal ngejos. Bensin gue isiin. Berapa ngisi bensin? Motor lo fullin. Tapi kan kalau udah tengah-tengah kan habis lagi Pak Haji. Gue bawain jirigen. Kurang apa coba Pak? Ya Allah. Gue kurang apa? Lu yang kurang ajar. Gak mau nurut sama gue. Ada nomor rekeningnya Pak Haji. Ada nomor rekeningnya saya. Hah? Ada nomor rekeningnya saya. Jadi nanti kalau di tengah jalan. Oh iya. Kasih nomor rekening lo. Rekeningnya bank apa? Mandiri. Hah? Mandiri Pak Haji. Ya udah ntar gue telepon Direktur Utama Bank Mandiri. Tamu gue. Ntar gue suruh debit rekening lo abisin. Bukan ditransfer malah suruh di debit. Bos, tolong debit nih bos. Nomor rekening 133001037. Lu udah serius ya? Pokoknya di RDI ngapain serius? Udah tahu yang ngabulin Allah. Kitanya serius. Udah aja sambil humor-humor ketawa. Tanya tadi. Renang-renang besok Pak. Iya. Sama kita sama Pak Jumarto ya. Nah. Enggak Pak Haji, untuk hari Senin itu kan anak sekolah Pak Haji. Iya. Saya nitip anak saya ke rumah teman. Hah? Anak dititipin di rumah teman. Anak. Ya. Senin kan sekolah. Kalau misalnya Senin Jadi kita nggak maksudnya, pulang. Kita Yaudah gini. bawa pulang. Gantinya hari Minggu berenang, lo nggak usah berenang. Gantinya hari Senin senang-senang di apa? Di Bon lo nggak. Mulai keluar dari sini biar hajat lo hari Selasa terkabul, Rebo terkabul, Kamis terkabul. Tukeran celana dalam. Celana dalamnya istri dipakai suami, celana dalamnya suami dipakai istri. BH-nya istri dicopot, nggak boleh pakai BH, suami yang pakai BH. Mau nggak gitu? Emang begitu? Nggak masalah Pak Haji, orang nggak. Nah udah itu aja. Buat pawai. Nggak kelihatan sih. Gue mau lo. BH-nya di dalam kan, bukan di luar. Iya. Superman. Jadi lo pakai BH-nya istri, lo pakai celana dalam istri, lo pakai ibu pakai celana dalamnya suami. Gue mau tuh lo berdua ketawa di motor. Nah sepanjang lo tertawa aja sambil goyon-goyon, nah hari Selasanya pasti terkabul. Amin. Soalnya gue nggak bisa ngelihat lo tertawa. Kalau di sini kan gue bisa ngelihat lo tertawa. Kalau di lo pulang kan gue nggak bisa mantau. Tapi gue mau Selasa harus terkabul. Ya udah, tukeran. Celana dalamnya suami dipakai sama istri, celana dalam istri pakai suami. Dan istri selama pulang tidak boleh pakai BH. Nanti gandul-gandul dicagak pakai dongkrak buaya. Pak Haji, tapi untuk suaminya jangan keterusan Pak Haji. Ya. Terbingung. Terkabul plus gila. Kamu sih gila bener. Pak Haji, gimmick-gimmick seperti itu sudah kita jalanin semua. Yang mana gimmick-gimmick yang udah dijalani? Ya seperti misalnya istri Apa? tambah berat.
Belum kan? Istri nggak pakai bra, gue setuju. Tapi kan bra belum dipakai mak lu. Belum. Nah, sekarang pakai. Sekarang pakai itu kan belum kan? Ayo, Belum. di Praktekin. Belakang ada kamar tuh. Oh, nah dia yang serius nih. Bilang nanti kalau pulang, Bu. Bilang nanti kalau pulang. Mm-mm. Iya, Pas pulang. kalau pulang sedikit bisa. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Pulang dari sini ke toilet, kan ada toilet nih, VVIP, ruangan VVIP ada toiletnya. Lo masuk, buka BH-nya dipakai suami, sana dalamnya tukeran. Lo boleh pulang. Lo lihat hasilnya. begitu Pak. Biar bisa ketawa terus. Biar lo nanti sepanjang motor ketawa mulu cekikikan. Dan ini kan ada kameramen. Nanti langsung viral di TikTok dan YouTube. Keluar dari RDA. Gila. Orang senyum-senyum. Ada apa gerangan? Nah, nanti langsung dirazia. Apa yang bikin Bapak ketawa? Nah, nanti Bapak lapor sama Pak Polisi. Pak Polisi, boleh gak Pak Polisi jangan ketawa? Nih saya buka dada saya. Kira itu ada tatoan. Katanya BH. Ayo, di acara apa nih? Pak Haji kalau boleh ngomong itu persoalan saya makin rumit atau apa. Recehan. Itu satu keluarga musuhin aku semua, Pak Haji. Satu keluarga. Musuhin suami Bapak, saya. saudara. Lo lihat kakak gue, baik banget sekarang karena gue kaya. Dulu kakak gue benci banget sama gue. Tuh namanya Bu Haji Tati. Tuh gue sebutin tuh namanya. Iya. Iya. Sekarang baik banget kakak gue, sayang, ayang, gitu. Dulu boro-boro tendang, gue bilang. Kenapa? Karena utang gue. Semua gitu bos, semua begitu. Ya betul bos. Lu jangan bilang, gue udah ngalamin bos, tenang aja. Kakak gue baik banget sekarang bos. Dulu, Kayak singa. Hah? Semua begitu bos, semua begitu. Tenang aja. Makanya lu paksain, praktekin ilmu RDI dan lu nggak boleh ngomong gue sudah. Nggak boleh. Itu udah ngeblok namanya. Kalaupun lu udah, tambahin lagi karena kita nggak tahu nih terkabulnya hari apa, jam berapa, sholat yang ke rakaat berapa. Kita nggak tahu, jadi lu jangan bilang saya udah Pak Haji, terusin bos. Iya, maksudnya Iya. tuh selama ini sudah jalanin itu sampai Tapi sekarang. kok belum terkabul? Iya, tapi kok belum terkabul. Ya karena jumlahnya kurang. Diukur Bapak. Jumlahnya kurang. Dosa lo banyak banget. Gue udah sholat tobat Pak Haji. Dosa lo lebih banyak daripada sholat tobat. Kok Pak Haji ngomong begitu? Allah barusan bisikin, Ji bilangin tuh Ji. Dia tuh dulu suka nipu Ji. Iya deh, tar gue bilang suka nipu ya. Oke. Oh. Kapan gue nipu Pak Haji? Mana gue tahu kan, yang tahu lo sama Allah. Misalkan harga semennya 50.000, lo bikin 51.000. Oh nggak boleh, nggak boleh. Harga semennya 50.000, lo bikin 50.500. Nggak boleh, nggak boleh. Karena yang bikin kaya gue, bukan dengan kita naikin harga. Tapi kalau nggak dinaikin harga, ntar gue nggak ada untungnya. Nanti ada, gitu. Nah itu dipangkas pakai sholat tobat. Besi harganya berapa? 18, besi 13, besi ulir berapa harganya? Lo naikin 1.000 atau lo naikin 2.000 atau naikin 3.000. Nggak boleh? Nggak boleh. Itu yang bikin kita makin terpuruk, bah. Kok Pak Haji tahu ini pakarnya Aping? Aping bukan nama orang. Suka ngaping harga, no. Jawab lo. Gua kepel lo. Ada lagi? Kayaknya beneran. Oh, kalau mengabukan untuk menipu kayak gitu sih, kalau kita itu maksudnya harga material plus harga upah atau jasa kan jadi ketambahan, jadi lain gitu loh. Misalnya Nggak boleh bos. Tidak ada orang kan kontraktor bahasanya- kaya raya, nggak ada. bahasanya kan harga terpasang, Pak Haji.
bahasanya harga terpasang. Iya, mesti yang di bawah wajar atau wajar, lo di atas wajar. Sudah wajar Pak Haji selama ini. Nah ini buktinya lo terpuruk. Itu sih nggak masalah. Permasalahan saya itu justru saya yang ditipu oleh orang-orang itu Pak Haji. Lo nipu di harga, lo ditipu sama orang, jadi tipu menipu nih. Jadi orang yang tipu, ini kita nipu nih ya, nggak jauh-jauh pasti pemainnya juga nipu kita. Begitu juga kalau kita suka, nih amin tapi jangan sampai sih. Kalau kitanya nakal, pasangan kita nggak jauh-jauh pasti nakal. Jadi kita memang di seputar itu. Tapi kalau kitanya baik, soleha, muslimah apa, pasangan kita itu. Nah lu karena saya udah wajar Pak Haji. Udah bos, itu nggak usah dibahas. Sekarang itu udah kita lupain aja. Karena masa lalu lu, masa lalu gue, masa lalu ini semua pakar-pakar penipu. Tapi sekarang udah mulai bangkit. Dengan cara apa? Sholat tobat. Betul bos? Ya, Jadi lu udah sholat tobat aja ditingkatin. Saya udah Pak Haji, tambahin lagi sama seneng-seneng. Nah karena lo besok mau pulang, ya udah tuker celana dalam sama BH, udah selesai. Ntar lo hari Selasa cair 10 miliar Amin, terkabul amin, gitu. Kalau yang tadi gue sebutin itu masa lalu, Iya Pak Haji. nanti pasti berlalu, tenang aja. Iya, ada lagunya kok Pak. Boleh. Apa lagi? Ada lagi ya? Lagi. Apa lagi? Ya seperti itu sih. Kalau saya ceritain kan semua cerita jelek-jelek semua karena yang tadi kita sepaketin masa lalu yang harus. Iya pokoknya gini bos, masa lalu lo pasti masa lalu yang jelek. Kenapa? Karena sekarang kita nasibnya jelek. Begitu juga gue, masa lalunya jelek sehingga gue sekarang jelek. Bahasanya gitu kalau ibaratnya. Tapi itu masih bisa di top up, masih bisa di upgrade. Caranya dengan sholat taubat. Ada gak Pak Haji di Al-Quran? Ada gak? Ada. Coba di Al-Quran terangin. Jangan kita minta maaf, mohon ampun. Jadi Pak Cid menekankan untuk kita evaluasi. Jadi evaluasi kita itu disuruh Allah ditekankan di surat Fatir ayat 5. Fatir ayat 29. Di surat Fatir ayat 29 itu Allah nyampaikan innalladzina yatluna Udah pulang ide nih. Suruh beli gorengan bisa gak? Orang-orang yang Gorengan pasti campur. sungguh orang-orang yang apa? Yang 3 hal ini dilakukan dengan Suruh gorengan 50.000. serius, dengan penuh ketulusan beli gorengan hati. tahu sama Yang tempe pertama apa? 50.000. Yatluna kitab Allah, orang yang membaca Al-Quran. Cukup gak 50.000 segini banyaknya? Yang kedua, dan Cukup. penghubungnya bukan au, jadi bukan pilihan, tapi wa. Dan Tempe sama orang-orang tahu yang sama apa menegakkan yang ada di situ? sholat. Martabak Wajib enak pasti, martabak. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, sholat tobat, sholat. Dan yang ketiga, orang yang sedekah. 3 hal ini kalau kita kerjakan secara baik, maksimal, semuanya kita kerjakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah menjamin di akhir ayat itu bisnisnya, tijarohnya, usaha yang Bapak Ibu kerjakan dijamin oleh Allah lantabur, tidak pernah, tidak mungkin mengalami kerugian. Itu ayatnya begitu di Al-Quran. Jadi kalau ternyata apa yang kita lakukan itu seperti yang terjadi sekarang, maka kita harus kembali mengevaluasi apakah 3 hal ini kita kerjakan dengan baik apa tidak. Kalau 3 hal ini kita lakukan dengan baik, pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau oh iya ada yang kurang, saya apanya dulu, bukan sekarang ya, bukan saat-saat setelah jatuh kita lakukan,
itu untuk menggosok kerak-kerak, membersihkan. Kok belum ya? Berarti belum bersih. Nyikat lantai kamar mandi yang udah coklat. Tidak Diulang, bisa sekedar gosok disiram. lagi terus. Kan ada yang coklat, ada yang nggak coklat. Ya. Nah. Harus pakai alat, Sikat. harus pakai sikat, harus pakai Porstek. postek. Begitu prosesnya. Wow, harus bersih begitu. Kalau ternyata itu dulu tidak kita lakukan, sekarang kita lakukan, maka harus pakai yang namanya surat Nuh 10, 11, 12. Disuruh apa kita? Supaya Allah melipat gandakan kembali harta kita, Allah gampang nyuruhnya. Karena kita sudah melakukan kelalaian. Tadi itu baca Qur'annya kurang dulu, kita sudah lupa, sudah sibuk dengan bisnis kita, lupa sama Allah, kemudian sholatnya juga tidak penuh lillahi ta'ala, kemudian sedekahnya juga Bolong. blank bonteng, nah gitu kan, sudah lupa dengan sedekah. Nah, kalau itu kita lakukan seperti itu, maka kata Allah, fakultus taghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, kepada kalian semua, mohon ampunlah kepadaku. Kalau kalian mohon ampun kepadaku, maka Allah akan berikan yang Bapak tidak sekedar diberikan, Allah melipat gandakan. Jadi Bapak kalau ketipunya 10M diganti sama Allah 100M. Dengan cara apa? Mohon ampun. Mohon saja, ampun kata doang, Allah. mohon ampun. Wa yumditkum bi Itu amwal. ayatnya tuh. Pasti aku lipat gandakan uangmu. Pasti aku lipat gandakan hartamu. Hartamu. Ayatnya begitu. Dengan cara apa? Mohon ampun. Cuman mohon ampun. Mohon ampunnya dengan cara apa? Sholat. Sholat. Tobat. Tobat. Kalau sudah dilakukan kok belum, berarti itu masih proses Ulangi lagi. menyikat, belum bersih. Kalau sudah bersih, diri kita dijamin oleh Allah dilipat gandakan harta kita. Amin. Itu Yakin doang. ya? Begitu. Nggak ada yang lain. Jadi caranya Bapak dan Ibu pulang hari ini, saya setuju. Senang-senang di perjalanan. Nanti kalau bisa praktekin. Paling lama 3 hari harus cair 10M. Itu aja. Ada lagi? Ada lagi gak? Jadi Minggu besok nggak usah ikut berenang, hari Senin nggak usah ikut ijab kabul, pulang. Karena kan tadi dasarnya kemanusiaan. Kalau saya sebenarnya sih bukan manusia, setan. Jadi mbaknya harus nggak boleh inget anak. Lo mau gak cair 10M hari Rabu? Tapi kan dasarnya anak saya di rumah temen saya. Besok saya sidang, ya udah gue toleran. Udah itu aja. Yang penting terkabul. Ada lagi? Iya Bapak. Ada lagi gak pertanyaan? Kalau nggak ada, ajarin. Cairin duit 10 miliar. Tunai. Hari Selasa harus cair 10M. Gimana caranya? Pakai ini upaya kita untuk membuat atmosfer di dalam diri kita, di dalam keluarga kita menjadi atmosfer yang positif. Nilai uang ini kita bikin atmosfer. Kalau ini ada atmosfernya, berarti ada daya gravitasi. Zaman dulu kita kecil penggarisan. Digosok. Bisa ngangkat rambut, bisa ngangkat kertas. Kalau ini bedanya centong. Bisa manggil duit. Kalau ilmu gravitasi, kita punya atmosfer, diri kita diliputi atmosfer, maka benda-benda yang berterbangan itu pasti jatuh ke bawah. Bos, orang di fisikanya dulu nilainya cuma 7. Lo percuma nerangin. Dia dulu nilai 7. Enggak 10. 8,6 Pak. Nah, nyaris. Ini bikin atmosfer positif, mengundang rezeki kita. Gitu ya, pasti yakin dengan penuh keyakinan. Suami istri. Gantian boleh. Gantian. Oh, gantian. Nyentornya ke dalam, masuk gini supaya tertarik. Ketarik ke dalam. Filosofinya Ntar duit pada datang. Bismillahirrahmanirrahim. Teksnya kita kasih nanti.
Ya, nanti dikembangkan sendiri. Iya. Boso Kartosuro. Nasi liwet. Masih liwat. Wong sekampung kok ketemu. Tapi saya bukan orang Solo, Pak Haji. Iya bukan. Pak Haji tahu. Hah? Pak Haji tahu. Saya bukan Sumatera. Balikpapan, Pak. Balikpapan. Dapat di Balikpapan. Ya, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim seperti Ayi kandang kembali pimpinan Pak Haji Susanto bin Suwondo, ajak saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar dengan cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya itu Bapak panggil ganteng, ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak masuk ke almari saya, masuk ke rekening-rekening saya yang semuanya bisa saya manfaatkan, saya gunakan semuanya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, kadang sayangku, kamu ajak ya, kamu undang ya, kamu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Nanti bisa dikembangkan sendiri lagi bahasanya, waktunya bebas, waktu longgar di kamar lah ya. Tiap hari. Ya, tiap hari, sehari boleh habis sholat, waktu senggang. Terus kalau saya mau pakai ganteng juga. Boleh, ganteng boleh, cantik juga boleh dipanggil, kasih nama. Dibolak-balik apa? Bolak-balik bisa. Bisa. Sip. Makasih. Bisa bos? Bisa, Pak Haji. Oke. Gong, kasih duit 1 juta buat beli bensin pulang ke Solo. Pasti ya? Pasti, Pak Haji. Kasih 1 juta. Bos harus yakin, saya mau nyari Selasa harus ada yang terkabul. Gimana caranya? Lo atur. Yang tadi gua ajarin pulang dipraktekin ya. Gak apa-apa kan? Iya. Misalkan cara dalamnya istri kebesaran, nggak apa-apa. Malah Lo- kekecilan, lo- Bro. oh, iya pakai itu. Tuh bos, Copek nanti. 1 juta tuh bos, 1 juta buat beli bensin. Oke? Haji. Terima kasih, Pak. Makasih. Praktek ya. Siap. Terkabul ya. Cair 10 M ya. Amin. Siap. Sip. Amin. Terima kasih. Pasti Amin, Pak Haji. 1 juta buat bensin. Makasih, Pak. Amin. Makasih, Pak. Iya, maksudnya bunyi. Haji Marco makan dulu. Iya makan dulu. Mbak Nadia makan dulu. Panggil itu Vita suruh makan. Panggil si Tanti suruh makan. Mail suruh makan. Il makan Il. Ambil piringnya, ambil piringnya. Yuk. Panggil privat lanjut berdua. Udah. Namanya siapa? Ali Yasin, Tinggal di mana? Kampung Kojan Kalideres. Jakarta kali Udah pernah ke RDI apa belum? baru di depan doang. Hah? Baru di depan doang. Baru di depan doang, belum ke masuk. Oh, udah pernah ke sini. Iya, Udah. tapi Oh iya. Sehari-hari apa bos? Coba cerita. nganggur. Ambilin piringnya, ambilin piringnya. Nganggur Pak Haji. Udah berapa lama nganggur? Udah Mail makan Il. habis lebaran. Il, lo promosi dulu Il sebentar Pak. Pinjem mic bentar. Lo promosi dulu Il. Banyak anggota grup GG Travel mau pindah ke lo Il. Amin. Coba Il. Promosi dulu Il. Vita dipanggil Pak. Vita Tanti. Suaminya Vita. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mail Travel dari Lampung ya. Bapak Ibu. Anaknya Vita makan. Suaminya makan. Yuk bareng-bareng yuk. Di Riung. Yang dari Sumatera. Ada pecel lele sama pecel ayam. Mau pilih yang mana? Yang dari Pekanbaru. Yang mau ikut ke rumah doa anak yatim, Mail Travel yang selalu mengantarkan tamu-tamu rumah doa anak yatim. Jadi bisa hubungi di nomor 0877 8002
8001 ya. Alhamdulillah di awal bulan depan ini September. Lo kemarian, mana wajah lo? Nah, gitu. Tuh. Bulan depan, awal bulan, Mahil Travel akan memberangkatkan, hilang Pak Haji? Enggak, ntar ada. Akan memberangkatkan tamu-tamu rumah Tuh, anak ada. yatim yang dari Sumatera, yang dari Bengkulu. Bisa hubungi di nomor Pak Mail 0877 8002 8001 ya. Jadi Bapak Ibu, kelebihannya ikut Mail Travel selalu dipandu di armadanya, selalu dipandu dan dapat makan 2 kali. Makan, Bos. Dan sampai sini bisa ikut pencerahan Pak Haji dan ikut sedekah dan bisa privat langsung ketemu Pak Haji. Jadi sangat kami siapkan untuk keistimewaan bisa langsung ketemu Pak Haji. Dan yang dari luar Lampung, yang dari Jawa, yang dari Jogja, yang dari Jawa Surabaya, yang dari Jawa Timur, yang Jawa Barat. Bapak kemarin udah ngubungin Pak, yang dari Lombok kami siap juga untuk jemput di bandara. Nanti di awal bulan dia mau datang dari Lombok orang 5 Pak Haji. Jawa Barat, jalur selatan. Jawa Barat, jalur utara. Lewat selatan bisa, nanti bisa hubungi nomor Pak Mail ya, yang 0877 8002 8001. Jadi yang dari Surabaya langsung bisa hubungi kami, nanti titik kumpulnya di Klaten ya. Di Klaten. Titik kumpulnya Mail Travel ada, alhamdulillah anak di situ. Nanti bisa di rumah makan Padang di situ juga. Jadi bisa hubungi nomor Pak Mail 0877 8002 8001. Biayanya berapa Pak Mail? Biaya kalau dari Jogja 700.000 pulang pergi. 700.000 pulang pergi, dapat makan 2 kali, bisa langsung privat sama Pak Haji, bisa hijab bersama anak-anak yatim kurung dan umroh ya. Paksain bisa hijab di atas kuda. Jadi kelebihannya ikut Mail Travel selalu dipandu ya, selalu dipandu. Apabila Bapak Ibu yang mau ikut Mail bisa langsung dihubungi nomor Pak Mail. Dan alhamdulillah dari Palembang kita memberangkatkan juga langsung dari Palembang ya, yang dari Jambi, Pekanbaru, kita titik kumpulnya di Palembang ada, ya. Titik kumpul di Palembang ada ya, di tempat depan pintu tol Palembang, pintu tol Palembang dalam kota, masuk dalam kota. Jadi kami siap di situ di salon Mbak Lisa. Di salon Mbak Lisa titik kumpulnya, jadi tamu yang dari Jambi, yang dari Bengkulu bisa ngumpul di situ. Nanti kita bareng Mail Travel ke RDAY dengan biaya 1.300.000 PP Bapak Ibu ya, yang dari Palembang 1.300.000. Kalau yang dari Lampung PP 700.000. Sekali lagi bisa hubungi di nomor Pak Mail 0877 8002 8001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Makan Mail. Siap. Ya. Iya. Iya. Ya. Pakai piring gorengannya. Bapak usianya berapa? Mic-nya kasih dia Il, satu-satu Il. Bapak usianya berapa? Kurang lebih 52. 52, Ibu? Iya sama. Sama. 53. Kalau ingat-ingat dulu habis pengantin baru apa kegiatan Bapak? Masih kerja Pak Di mana? di pabrik. Nah, itu sampai usia berapa tuh di pabrik kerjanya? Kira-kira kurang lebih Nah, habis pabrik apa kegiatannya? Habis kegiatan di kerja di pabrik kegiatannya apa? ngojek Pak. Ngojek. Iya. Berapa lama tuh ngojek? Habis ngojek apa kegiatannya? Dagang Yang dijual baju. baju. Iya. Jualannya di mana? Pasar malam Pak.
Pasar malamnya di mana? Di mana aja di kampung itu. Oh, di kampung-kampung kalau ada acara hajatan. Oh, Bapak dagang baju. Belanjanya di mana kalau boleh tahu baju? Cipulir. Cipulir. Ya. Oke. Nah, habis dagang baju keliling di tempat-tempat hajatan, itu terus usahanya apa kalau boleh tahu? Itu bukan tempat hajatan Pak Haji, di pasar malam khusus. Oh, pasar ada. malam. Iya. Tiap hari ada gak kalau pasar malam? Ada. Oh, ada. Hmm. Nah, dagang di pasar malam, setelah itu usaha apa kegiatannya? Masih dagang juga. Oh, sampai sekarang nih? Enggak, sekarang udah enggak. Nah, itu habis dagang apa kegiatannya lagi? Saya kadang-kadang kerja serabutan, Contohnya? bangunan, jadi kenek, Oh, tukang. Iya. Bapak jadi tukang apa jadi kenek? Kenek Pak Haji. Oh, jadi kenek. Habis jadi kenek, apa kegiatannya setelah itu? Nganggur Pak Haji. Nganggur sampai Iya, sekarang nih. Sampai sekarang. Ini tahu RDAI dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook. Iya. Bapak yang nonton atau ibu yang nonton? Pertama ibu Eh. yang nonton. Iya, saya yang pertama nonton. Kok ibu cocok sama YouTube-nya RDAI kalau boleh tahu? Ya, pengen aja ke sini gitu. Oh iya. Pak, Bapak kan nganggur. Iya. Dari kerja pabrik, terus jualan baju, terus ngojek, terus jadi tukang, terus sekarang nganggur. Nah, ini kok Bapak bisa maksain mau privat sedekah 10 juta. Gimana Ya, ceritanya? Ceritanya saya paksain aja Pak Haji. Harus bisa. Harus bisa, setuju. Iya. Dan pasti bisa. Pasti bisa ya. Dan ini bisa maksain Iya. sedekah 10 juta privat berdua, ya kan? Iya Pak Haji. Orang lain belum tentu bisa. Ya alhamdulillah Pak Haji. Nah, sekarang hajatnya apa Ibu sama Bapak jauh-jauh dari Kalideres ke sini? Hajat saya yang pertama Pak Haji, saya mau jual rumah Pak Haji. Rumah yang Iya. ditempatin atau rumah di mana? Yang saya tempatin. Kenapa dijual? Ya ingin pokoknya ingin nyari suasana baru lah Pak Haji gitu. Suasana baru. Iya. Di mana mau beli gantinya suasana Ya, baru? kalau ada mah daerah-daerah Bogor apa di mana gitu Pak Haji. Bogor. Di Bogor di mana? Udah pernah lihat belum? Saya udah pernah lihat di daerah udah keliling daerah Tenjo, Bogor. Tenjo. Iya. Jauh dong. Iya Pak Haji. Lewiliang sono lagi. Iya. Wow. Kenapa Bapak nggak cari di kaki Gunung Salak? Ya, kalau ada mau sih. Nah, di sana ada beternak ibu yatim. Lumayan. Jadi nanti ibu yatim Bapak kawinin, setelah ibu yatim meninggal Bapak nanti ditembak mati. Jadi kita punya stok yatim kurung. Tenjo emang dingin kan panas Pak. Kenapa nggak cari daerah sini Ciampea yang dingin? Nggak tahu dulu mah nggak tahu, belum tahu ya. Hah? Saya dulu belum tahu Pak, belum pernah keliling daerah sini Pak. Bapak hari ini dari Kalideres naik apa kalau boleh tahu? Naik motor Pak Haji. Di rumah nih ditinggalin siapa aja ada di rumah kalau boleh tahu? Anak 3. Usianya berapa? Usianya 27 sama 28. Sama yang 18. Nah, kalau dia ditinggal 2 hari nyariin nggak dia? Nyariin Pak Haji. Ditelepon bisa gak? Bapak nginep di Bogor dulu 2 hari mau cari tanah lokasi buat tinggal. Ya ntar nggak ada yang masakin Pak Haji. Hah? Nggak ada yang masakin. Nggak ada yang masakin? Oh iya. Saya mau Bapak besok hari Minggu ijab kabul di kolam renang. Karena Haji Marco dulu ijab kabul di kolam renang banyak terkabul tuh. Dulu berat badannya kan cuma 50 kilo. Sekarang udah 120 kilo. Sekarang daging sekilo berapa? Daging mahal Pak Haji. Hah? Mahal daging. Berapa? 100-an lebih. 120 ya? Ya udah, jadi Bapak pengen jual rumah. Iya Pak Haji. Berapa harganya kira-kira? Ya maunya sih 500 Pak Haji. 500 juta. Berapa luas? Tapi saya pikir luasnya cuma ada kurang lebih 70-an lah. 70 meter. Ya, Iya. oke, Bapak promosi duduk sini. Saya mau jual rumah, sini duduk sini. Bos shoot bos.
Sini. Dekat saya. Nama saya Ali Yasin. Saya mau jual rumah. Alamatnya? Saya mau jual rumah, alamatnya di Jalan Warung Gantung, Kampung Kojan, Kalideres, Jakarta Barat. Kampung Kojan. Ya. Oh, berarti dekat nasi uduk yang rame dong, yang viral tuh. Yang Yang mana, dekat ASMK. Jauh Pak Haji. Kojan. Ini mah Kampung Kojan. Oh, Kampung Kojan. Iya. Hah? Oh, Pekojan. Kojan ya. Oh, ini Kampung Kojan. Kojan. Oh, iya. Saya pikirannya nasi uduk mulu. Habisnya teman-teman pada makan, saya lagi privat. Jadi otak gue nasi uduk. Dasar Beda, host nasi uduk. Hah? Iya, kampung namanya. Kampung Kojan. Kalau yang nasi uduk Pekojan. Kojan ya. Ya, ayo promosi. Nama saya Ali Yasin. Saya mau jual rumah dengan harga 500 juta. Alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Warung Gantung, Kampung Kojan, RT 9 RW 6, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Patokannya dekat apa? Patokannya di perbatasan Tangerang DKI. Oke, luasnya berapa? Luasnya kurang lebih 60-70 lah. 70 kurang lebih Pak Haji. 70 meter. 70 meter. Berapa kamar mandi? 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu. Motor bisa masuk ke dalam rumah apa enggak? Bisa Pak Haji. Mobil bisa masuk ke dalam gang apa enggak? Enggak. Jadi kalau dari jalan raya jauh apa enggak? Masuk ke dalam? Iya, kurang lebih 200-an meter lah. Oke, jadi kalau yang beli, kalau punya mobil nggak bisa masuk ya? Nggak bisa ya. Tapi kalau yang beli punya motornya bisa masuk? Bisa. Masuk ke dalam rumah juga bisa? Bisa. Oke. Nah, mau dijual dengan harga berapa? Dengan harga 500. 500 juta. Harganya bisa nego apa? Udah nggak bisa dinego. Kalau bisa sih nggak bisa dinego. Kalau bisa jangan dinego ya. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor berapa? Penjualnya blow on. HP-nya lupa. Rumahnya sama penjualnya podo wae. Mana nomor HP-nya? Lo nomor HP-nya lupa gimana lu, Bos? Mau pegang duit 500 juta. Saja dia ingat, memang lagi grogi kali. Lagi grogi ya. Tadi cadalnya kenapa nggak dibalik? Ya lupa Pak Haji, baru-baru balik Pak Haji, saya keburu-buru kemari Pak Haji. Oh ya? Alat kelamin ini kenapa nggak dilelang? Oh, bahaya itu mah. Oh bahaya. Ya sebutin. Nomor HP 0822 5893 2374. Ulangi lagi pelan-pelan. 0822 5893 2374. Ulangi lagi pelan-pelan. 0822 5893 2374. Bapak ngulangin terus sampai yang makan selesai ya. Pikiran gue nasi uduk. Ya udah, Bapak duduk, tadi ajarin. Makasih Pak.